Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pratiwi, absen 4 dari kelas A4A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ACL Chapter 3. Nah, pada bab kali ini saya akan mengelola proyek di ACL, mengimpor file ke dalam proyek, serta memeriksa dan memverifikasi data. Pada tahap pertama, karena kita ingin memulai proyek analisis data baru, maka langkah pertamanya kita akan membuat proyek di ACL. Nah, teman-teman yang pertama bisa klik File, lalu pilih New, lalu pilih Project. Pada kotak file name, masukkan acl_tutorial_metaphor, lalu klik Save. Nah, selanjutnya di tampilan layar akan muncul Data Definition Wizard. Wizard ini akan digunakan untuk mengimpor data ke dalam proyek yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan mengimpor worksheet credit cards metaphor. Pertama, kita pilih file, lalu kita klik New, lalu kita pilih tabel. Maka Data Definition Wizard akan muncul di layar. Nah, di sini kita bisa klik Next aja hingga muncul kotak dialog Select File to Define. Kita bisa cari Credit Cards Metaphor. Lalu kita bisa klik Next, maka ACL akan menampilkan layar data source. Teman-teman di sini bisa pilih yang Excel file, lalu bisa klik Next aja, dan ACL akan menampilkan kotak dialog Save Data File As. Nah, teman-teman bisa memasukkan nama Credit Cards Metaphor, lalu klik Save. Maka, teman-teman bisa melihat daftar field beserta deskripsinya. Setelah itu, teman-teman bisa klik Finish dan klik OK. Setelah itu, kita bisa mengimpor worksheet Trans April. Caranya masih sama, kita pilih File, lalu klik New, kita klik Tabel, maka Data Definition Wizard juga akan muncul di layar. Terus kita bisa klik Next hingga muncul kotak dialog Select File to Define. Kita bisa cari Trans_April yang XLS, lalu kita klik Next aja. Lanjutkan melalui wizard seperti saat mengimpor tabel sebelumnya, lalu kita simpan tabel ini dengan nama Trans_April, klik Finish, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor file unacceptable codes. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita pilih file, lalu kita klik New, lalu kita klik tabel. Setelah itu akan muncul dialog Select File to Define. Kita bisa cari dan klik 2 kali unacceptable_codes yang txt. Lalu kita klik Next. Nah, di layar untuk file formatnya kita pilih Data Definition Wizard, lalu kita pilih Delimited Text File, lalu kita klik Next. Nah, lalu layar Delimited File Properties akan muncul. Teman-teman bisa pilih tab di kolom file separator, maka data akan terpisah dengan benar menjadi 2 file, yaitu kode dan juga description. Setelah itu, teman-teman bisa pilih Use First Row as File Names, lalu teman-teman bisa klik Next aja dan simpan tabel sebagai unacceptable codes. Nah, teman-teman di sini bisa untuk mengedit file properties. Caranya yaitu pilih file kode, terus teman-teman ganti defaultnya dan pilih ASCII text dari daftar type. Nah, teman-teman bisa klik Next aja, lalu klik Finish dan klik OK, maka secara otomatis tabel akan tersimpan. Selanjutnya kita akan mengimpor file company departments. Langkah-langkahnya yang pertama, pada tab overview kita bisa pilih folder proyek ACL tutorial metaphor, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih New, kita pilih tabel untuk membuka Data Definition Wizard. Lanjutkan melalui wizard seperti saat kita mengimpor file sebelumnya, tapi kali ini kita pilih company departments txt. Nah, pada layar file format kita pilih delimited text file, lalu kita klik Next. Nah, pada layar delimited file properties ini, hapus centang use first row as files name jika perlu. Lalu kita pilih tab sebagai file separator. Lalu kita bisa klik Next. Lalu kita masukkan nama company department sebagai nama file. Lalu kita klik Save. Nah, sekarang kita dapat mengedit property file. Pada layar Edit File Properties, kita akan memasukkan department name
di kotak text name untuk file pertama. Lalu kita klik header kolom file to, lalu kita masukkan department code di kotak name. Nah, dari daftar type-nya ini kita juga ubah, kita pilih ASCII text, lalu kita klik next, kemudian kita klik finish, lalu kita klik OK pada pesan yang muncul. Maka tabel company departemen akan terbuka di tampilan ACL. Selanjutnya kita akan mengimpor file employees. Caranya kita pilih data, lalu kita klik external data, kita klik disk. Nah, di sini kita akan mencari file employees yang type-nya itu CSV, maka di sini data definition wizard akan muncul di layar. Nah, pada layar file formatnya itu kita pilih sebagai delimited text file, lalu kita klik next. Nah, pada layar delimited file properties ini tuh kita harus mastiin bahwa kita memilih koma sebagai file separatornya dan mencentang use first row as file names-nya. Lalu kita klik next aja dan kita simpan file sebagai employees. Nah, selanjutnya pada layar edit file properties kita akan mengubah card name dan employer M6 atau employees number itu menjadi tipenya SCI text. Lalu kita akan mengubah hire date menjadi date untuk tipenya dan mengubah salary dan bonus 2022 dengan tipe numeric formatted. Selanjutnya kita bisa klik next dan kemudian klik OK, maka tabel employees akan terbuka pada tampilan ACL. Selanjutnya kita akan mengimpor database access acceptable codes. Caranya yaitu kita klik file, lalu kita klik new, lalu kita bisa pilih tabel, maka data definition wizard akan muncul di layar. Nah, teman-teman di sini bisa langsung klik aja file acceptable codes MDB. Selanjutnya karena ini hanya memiliki satu tabel, maka acceptable codes itu akan otomatis terpilih menjadi Excel file. Lalu teman-teman bisa untuk menyimpan data tersebut menjadi atau tabel tersebut menjadi acceptable codes. Lalu teman-teman bisa klik finish, lalu klik OK pada pesan yang muncul. Maka tabel acceptable codes akan muncul di tampilan ACL. Nah, pada menu overview di sisi kiri proyek, kita dapat melihat bahwa setiap file yang telah kita simpan tadi itu ditempatkan ke dalam tabel yang terpisah. Di sini ada 6 tabel yang telah kita kerjakan. Nah, setelah semua proyek telah kita buat, maka teman-teman bisa klik file lalu klik save project, atau teman-teman juga bisa klik tombol save the open project yang ada di toolbar. Cukup sekian untuk video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.